Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar. Atau kita himbau teman-teman semua yang hadir, mari kita memute-kan Zoom kita. Nanti yang akan berbicara, yang akan meng-unmute. Sekarang kita mulai dari Ibu Tami, silakan Bu Herianti Utami. Itu masuk di mute itu audionya Bu Herianti itu. Itu minta masih dibuka masih dulu. mute itu, masih mute itu. Iya, suruh buka dulu itu. Masih mute itu. Bu Tami. Masih mute, masih mute. Itu Bu Tami audionya di open dulu, itu masih di mute itu sehingga suaranya nggak kedengeran. Dari host bisa juga itu. Hostnya Bu Tami, Bu Herianti. Oh, dia ya. Kita chatting aja dulu. Pembuka atau sambutan dari pimpinan pada malam hari ini akan diwakilkan oleh Dr. Ucu Cahyana MSI selaku Ketua LP2M UINJ. Kemudian setelah itu penyampaian materi oleh narasumber. Setelah itu dilanjut dengan tanggapan pemantik oleh Eva Lelianti PhD. Beliau merupakan Korprodi S2 Linguistik pasca sarjana UINJ. Kemudian tanggapan narasumber, kemudian kita berharap agar Pak Rektor segera join sehingga bisa memberikan closing statement. Setelah itu penutup. Untuk saat ini kita berikan sambutan kepada Dr. Ucu Cahyana MSI untuk memberikan sambutan mewakili pimpinan universitas. Kepada Pak Ucu, dipersilakan. Pak Ucu di-unmute dulu, Pak Ucu, mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama mengikuti pengajian serial ngaji karakter yang secara rutin di bulan Ramadan ini kita selenggarakan tiap pekan. Biasanya Kamis malam ya Pak Ustadz Andi ya. Kamis malam dan malam hari ini kita laksanakan pada Jumat malam. Alhamdulillah telah hadir narasumber utama Mas Jasro, Pak Kiai Jasro. Saya kira kalau lihat Mas Jasro ini tidak asing bagi kita semua, terutama pada saat Gus Dur jadi presiden, kemana-mana pasti wajah Mas Jasro muncul dengan Gus Dur ini. Dan ini malam ini alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Teman-teman semua, Bapak Ibu dari UNJ dan mungkin juga ada peserta di luar UNJ, saya kira tema serial ngaji pada malam ini sangat menarik untuk kita kaji bersama, dan sesuatu yang saya kira cukup unik. Ambil temanya ini Pak Ustadz Andi tentang keindahan dan agama, mendudukan posisi seni, kearifan lokal, dan agama dalam pengembangan karakter. Saya kira 3 aspek yang menarik untuk kita bahas dan diskusikan bersama, antara seni, kearifan lokal, dan agama
dalam pengembangan karakter. Saya kira di dalam seni selalu mengandung keindahan dan kreativitas di sana, kemudian kearifan lokal akan terkandung nilai luhur suatu masyarakat, dan agama tentu tuntutan kita semua dalam membangun karakter. Saya kira nanti Mas Jasro akan mengkaji secara multidisiplin bahwa karakter itu bukan sesuatu yang kaku, bukan sesuatu yang kering, tetapi juga karakter bisa dikaitkan dengan aspek seni, kearifan lokal maupun agama. Karakter saya kira menjadi sangat penting untuk kita diskusikan bersama, khususnya bagi teman-teman di ONJ maupun juga di organisasi lain, karena tanpa karakter yang baik, anggota suatu organisasi atau suatu lembaga tidak mungkin lembaga atau suatu organisasi bisa berkembang dengan baik. Khususnya ONJ, saya kira kalau sivitas akademikanya karakternya sudah baik, maka sivitas akademi akan bekerja profesional dan bekerja optimal, sehingga ke depan ONJ akan menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka dan mencapai visinya untuk menjadi universitas berreputasi di kawasan Asia. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiai ini, Pak Ustadz Jasro, yang bersedia menjadi narasumber kita pada sidang ngaji pada malam ini, dan mudah-mudahan ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua dalam upaya pengembangan karakter bagi sivitas akademika ONJ maupun bagi teman-teman yang lain. Selamat mengikuti kegiatan pengajian serial karakter, dan semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu Cahyana. Selanjutnya malam hari ini kita akan berbicara mengenai keindahan dan agama. Di mana berbicara keindahan, maka Al-Ghazali mengatakan bahwa peringkat keindahan itu sejajar dengan peringkat pengalaman kesufian, katanya seperti itu ya. Berarti keindahan tuh ada keindahan seksual duniawi, ada keindahan alam, ada keindahan rohania, keindahan ilahi, serta keindahan akhlakiyah gitu ya di sini, yaitu keindahan yang ditampilkan karya seni yang dapat merangsang pikiran dan renungan. Nah, sudah pasti dalam kita berbicara mengenai ini pasti ada keindahan. Sehingga juga dalam hal ini fungsi seni bisa juga untuk tawajud, kemudian bisa juga sebagai tajarud, yaitu pembebasan jiwa dari alam benda. Kemudian fungsi seni juga sebagai tazkiyah al-nafs, yaitu penyucian diri dari pemberhalaan. Kemudian ada juga untuk menyampaikan hikmah, dan juga seni sebagai sarana menyebarkan gagasan dan pengetahuan. Nah, untuk itu saat ini sejauh mana kita bertanya-tanya mengenai Islam memandang keindahan dalam seni sehingga akhirnya akan berpengaruh kepada pembentukan karakter. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan pendapat atau pencerahan atas hal tersebut di atas melalui seorang pakar yang telah bertahun-tahun mengabdikan hidupnya sebagai seniman. Beliau telah melakukan dakwah dengan pendekatan seni dan budaya di pesantren-pesantren seluruh tanah air, menjalankan berbagai misi kebudayaan di luar negeri, seperti di Qatar, Belanda, Belgia, Jerman, Hong Kong, dan sebagainya. Beliau juga melakukan kolaborasi dengan musik taiko di Jepang, kalau nggak salah ya Mas, kemudian bahkan juga dengan grup hip-hop Tony Blackman dari Amerika. Beliau lahir di Pati tanggal 27 Agustus di sebuah kampung santri. Selepas dari madrasah di kampung halamannya, beliau melanjutkan berkuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan menyelesaikan S2 dan S3 Sosiologi di FISIP, Universitas Indonesia. Selanjutnya, beliau juga adalah seorang peneliti sosial budaya dan agama, host dan narasumber di berbagai media, salah satunya adalah Tawakal di Antv, komisaris PT Arzas Media Utama, serta penggiat seni, tradisi dan budaya Nusantara. Langsung saja saya sapa Dr. Zasro El Ngatawi atau Mas Zasro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kabar baik, Mbak. Kalau kabar selalu baik pokoknya. Alhamdulillah.
Nah, kami senang sekali mendapatkan kesempatan Mas Zasro untuk datang dan menyapa kami semua di dalam forum ini. Mas Zasro, saya mau nanya dong, sebelum orang lain nanya, Mas Zasro apa hubungannya sama Dian nih, Mas? Hubungannya sebagai kita sama-sama satu keturunan anak Adam, Mbak. Jadi nenek moyang kita itu nabi gitu, sama-sama nabi gitu ya. Saya Mas, silakan saja Mas, langsung kami udah nggak sabar nih mendengar pencerahan dari Mas Zasro mengenai keindahan dan seni ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak. Jadi begini, sebelum kita bicara lebih lanjut ya, kita bicara dulu soal keindahan. Keindahan itu dalam filsafat keindahan itu terkait dengan estetik, nilai-nilai estetik. Makanya ilmu yang bicara soal keindahan, soal seni dalam filsafat ilmu itu disebut adalah estetik. Dan yang membedakan kebudayaan dengan kesenian itu ya dimensi estetika itu. Kita sering salah kaprah. Kalau kita bicara kebudayaan itu cenderung kita mengajukannya kesenian. Ini departemen, kementerian, bahkan kadang perguruan tinggi gitu. Ketika kita bicara kebudayaan, itu mesti rujukannya tari-tarian, rujukannya gamelan, musik gitu. Padahal itu seni gitu. Meskipun kesenian itu bagian dari kebudayaan gitu. Makanya kalau saya selalu merumuskan sederhana, kalau kebudayaan itu adalah suatu kreativitas manusia sebagai upaya untuk melanjutkan sustainability of life ketika dia berhubungan dengan alam dan lingkungan yang mengandung 3 unsur yaitu etika, estetika, dan logika. Nah, itu kebudayaan itu konstruksinya begitu. Makanya kalau ada politik ini berkebudayaan apa enggak? Ya ukurannya tinggal 3 itu. Apakah ada etikanya, ada estetikanya, ada etikanya enggak? Kalau enggak ada 3 itu berarti kita sudah enggak berkebudayaan. Atau ada tapi derajatnya minim, berarti kebudayaannya rendah. Nah, yang membedakan dari sini 3 unsur ini adalah kalau dalam kebudayaan itu yang menonjol dimensi etiknya, maka itu cenderung kebudayaan etik gitu loh, yang menjadi moral, tuntunan gitu. Nah, kalau yang muncul pada dimensi logika, maka dia menjadi pengetahuan, sains, ilmu itu. Nah, kalau yang menonjol dimensi estetikanya, maka dia menjadi kesenian gitu. Meskipun ketiga-tiganya ini tetap ada unsurnya, tapi tinggal tinggi rendah dari ketiganya itu gitu. Maka kesenian itu pada dasarnya adalah kebudayaan yang lebih menonjol pada dimensi estetikanya. Ya ada dimensi rasionalnya ya mesti ada, dimensi etiknya ya mesti ada. Itu sejauh yang saya pahami. Meskipun nanti perkembangan berikutnya ketika perkembangan seni memasuki era liberal, era humanisme tinggi, akhirnya pada nanti akan kita bahas sedikit gitu. Saya nggak tahu ini waktunya nyampe apa enggak kalau kita sampai ke situ. Dan perdebatan mengenai keindahan ini sudah dimulai jauh sejak zamannya Plato, misalnya Aristoteles, Plato itu sudah membahas tentang persoalan keindahan ini. Yang ujungnya terakhir Herbert Reed misalnya. Tapi seluruh perdebatan ini ujungnya adalah pada dimensi keindahan, gitu. Dengan berbagai macam rumusannya itu, kalau saya lihat satu kata kunci yang ada pada keindahan itu adalah rumusannya sesuatu yang menyenangkan, yang membuat happiness, membuat orang enjoy. Itulah keindahan gitu. Meskipun ada yang definisinya panjang, misalnya kayak Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang baik, indah, dan menyenangkan. Pengertian keindahan ini adalah ada yang murni, ada yang terapan, macam-macam itulah. Terus Herbert Reed menyatakan keindahan itu adalah sesuatu kesatuan hubungan-hubungan formal dari berbagai pengamatan yang menimbulkan rasa senang. Beauty is unity of format relation among our source of perception misalnya. Misalnya kayak gitu. Tapi intinya ya yang bisa menimbulkan orang jadi senang, enjoy, fun. Itulah keindahan gitu. Nah, maka ekspresi dari keindahan itu tadi sudah dikatakan itu adalah kesenian itu. Jadi kesenian itu ekspresi wujud aktualisasi dari keindahan itu dengan segala bentuknya gitu. Jadi itulah maka tadi disebutkan Imam Ghazali sudah membagi dalam beberapa hal. Oke, saya sebelum masuk ke Imam Ghazali, nah ke dalam konteks Islam
jadi sesuatu yang banyak disebutkan, suatu hadis yang berbunyi ini selalu dipakai oleh hadis-hadis dasar seperti ini, innallaha jamil yuhibbul jamal misalnya, Allah itu indah dan menyintai keindahan gitu. Kata yang digunakan dalam hadis ini, nah itu nanti tolong saya dikoreksi kalau karena ada Bu Doktor yang ahli semiotik ini, ahli bahasa, dari digunakan dalam hadis ini adalah kata jamal. Kata jamal itu dalam diksi bahasa Arab itu kaitannya erat dengan cinta gitu. Jadi keindahan di sini Allah, keindahan Allah itu terkait dengan rasa cinta gitu. Maka dia menyintai, innallaha jamil yuhibbul jamal gitu. Jadi keindahan Allah adalah sesuatu yang maha indah. Maha indah terkait dengan cinta. Nah, maka atas dasar ini para ahli sufi membagi keindahan ini menjadi dua, yaitu keindahan yang bersifat zawahir atau fenomenal gitu, dan keindahan yang bersifat perennial atau sejati, langgeng gitu. Nah, keindahan yang ada di Allah ini saya kira adalah keindahan yang sifatnya sejati, perennial, langgeng. Sementara yang wujud, yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan yang tadi sampai bisa menimbulkan kata menyenangkan, happiness, enjoy itu adalah keindahan pada level yang dhawahir itu tadi, yang fenomenal itu tadi, yang tampak gitu. Nah, keindahan estetis itu dalam kerangka kesufian ini menuju ke ada fase-fasenya gitu. Fase terendah sampai fase tertinggi. Jadi yang namanya keindahan itu kalau di dunia sufi itu ada fase-fasenya. Gitu. Keindahan yang paling rendah ya keindahan yang bersifat dohir, keindahan yang bersifat fisikal, keindahan yang bersifat terjangkau oleh indera gitu. Tapi kalau keindahan yang bersifat perennial, batin itu batiniah sifatnya, sudah tertanam dalam diri. Ini sudah beyond rationality, sudah beyond indrawi itu. Nah, sehingga estetika dalam Islam itu perjalanan dari bentuk yang fisikal menuju ke hakikat dalam bentuk makna yang lebih substantif gitu. Nah, perjalanan-perjalanan keindahan dalam dunia tasawuf itu seperti itu sebagai pengejawantahan dari hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Maka keindahan itu di dalam Islam itu karena terkait dengan cinta maka relatif dengan hikmah sebetulnya di situ. Maka ahli hikmah itu dalam tasawuf juga disebut dengan ahli keindahan, ahli mahabbah, ahli cinta. Termasuk juga ahli berfilsafat, ahli merenung sampai tertanam dalam membentuk kearifan dalam diri, gitu. Nah itu kerangka konsepnya seperti itu, ya. Nah tadi Ibu moderator sudah mengutip Imam Ghazali, ya. Itu dalam Kimiatus Sa'adah itu juga disebutkan ada 5 kriteria itu tadi. Dari 5 kriteria Imam Ghazali itu sebetulnya itu kalau saya memerasnya menjadi 3. Satu keindahan yang sifatnya jasmaniyah, nafsu gitu. Jadi keindahan yang hanya sifatnya nafsu, hawa nafsu, nafsiyah gitu ya. Nah, maka itu seperti melihat orang cantik, melihat keindahan alam, melihat ya sifatnya nafsu lah gitu. Itu ukurannya kesentuhan-sentuhannya nafsu. Nah ini biasanya pada level yang paling rendah. Adanya dalam wujud zahiri itu tadi, fenomenal itu tadi. Yang kedua adalah keindahan nalar. Nah keindahan yang pertama tadi itu, keindahan syahwat itu sifatnya fana. Fana itu artinya apa? Ya cepat rusak, cepat hilang, nggak kekal gitu. Dan itu cepat gitu. Misalnya kecantikan itu paling usianya ya paling banter 50 tahun, 60 tahun lah. Itu paling top itu. Kalau puncak-puncaknya ya 20 tahun lah gitu. Keindahan alam misalnya. Keindahan alam bisa agak lama tetapi itu ya fana juga, rusak juga gitu. Nah, yang kedua adalah keindahan nalar. Keindahan akal. Ini yang melahirkan sains, ilmu, pengetahuan yang indah-indah. Ini relatif.
Artinya apa? Dia fana gitu. Ya tetap fana gitu, tapi tidak secepat yang fisikal itu tadi gitu. Nah, yang ketiga baru keindahan yang sifatnya rohaniah, spiritual. Ini yang perennial. Nah, itulah yang keindahan yang jenis ketiga ini yang merupakan pancaran dari nur ilahiyah itu, dan itu adanya di dalam hati, di dalam jiwa ya. Yang ngukur itu sudah hati. Makanya kalau di dunia tasawuf itu hati kan ada 4 level. Level paling dalam itu dengan keindahan yang bisa menangkap nur ilahi itu disebut lub gitu ya. Lub ini adalah gerak denyut nadi pancaran nur ilahi, sehingga ini keindahannya yang menjadi sangat-sangat perennial, sangat kekal, sangat abadi, dan ini yang perlu dijaga gitu. Yang di luarnya lub, lapis kedua itu baru fuad gitu. Fuad itu yang menggerakkan. Fuad ini yang menggerakkan. Di luar fuad baru kolbun. Nah, kolbun ini yang membuat ketentuan baik, menentukan baik, buruk gitu ya. Yang senantiasa bisiki kita itu kolbun, itu kolb, itu di lapisan luar, lebih luar daripada fuad gitu. Di situ itu kayak kalau yang membedakan mana nafsu, mana tidak, mana yang disebut dengan suara nurani itu ya sebetulnya suara kolbun itu. Di luar kolbun itu baru sodrun gitu ya. Sodrun itu dimensi paling lapisan paling luar dari hati. Nah, keindahan hati itu tersaring atau terpola seperti itu gitu. Nah, kemudian apa sih bentuk-bentuk keindahan di dalam Islam itu ekspresinya gitu. Ya di samping yang 3 itu tadi, Islam tidak mengingkari adanya keindahan yang 3 itu. Keindahan yang pertama yang syahwati itu juga jelas, itu juga bagian dari perhiasan manusia. Zuyyina li nafsi hubus syahwati minan nisa'i wal banil dan lain sebagainya itu. Manusia dihiasi ya, dihiasi dengan keindahan nafsu untuk mencintai lawan jenis gitu. Saya memaknai hubus syahwati minan nisa. Nisa itu cinta pada perempuan, tapi perempuan kan cinta juga dihiasi cinta pada laki-laki. Maka tafsir ilan nisa ini ya saling mencintai. Jadi laki-laki dihiasi cinta perempuan, perempuan dihiasi dengan rasa cinta pada laki-laki. Artinya apa? Nafsu syahwat itu sifatnya resiprokal, dan itu bentuk keindahan, hiasan bagi manusia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, keindahan yang laki-laki pada perempuan, ya, terus kemudian keindahan harta benda, keindahan kendaraan yang bagus-bagus, itu sifatnya keindahan syahwati. Maka zina nafsi hubus syahwat gitu. Cinta yang sifatnya syahwati gitu. Nah, terus keindahan yang sifatnya akal itu ya itu tadi ya, apa itu inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Jadi keindahan yang bersifat rasional itu adalah ketika akal mampu memaknai, merenungkan apa yang ada di bumi dan di langit. Yang itu adalah keindahannya para ulil albab itu tadi. Ya, ketika Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi, pada penciptaan bumi dan langit, waqtilafil laili wan nahari, pergantian bumi dan langit, seisinya itu la ayatil ulil albab. Itu adalah tanda-tanda bagi ulil albab. Nah, ulil albab itu siapa? Ya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang ulul albab yaitu orang yang itu tadi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa berzikir, mengingat, merenungkan. Gitu ya. Qiyama wa qu'udan, dalam keadaan duduk, berdiri, lapang maupun sempit, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bertafakur untuk mencari keindahan-keindahan, mencari makna yang kemudian juga melahirkan keindahan-keindahan baru dalam bentuk karya, sastra, ilmu pengetahuan, sains, macam-macam. Itulah ulul albab. Inilah keindahan yang rasional itu. Nah, baru keindahan yang spiritual, yaitu keindahan yang perennial. Nah, keindahan perennial ini ada 3 bentuknya dalam Islam.
Yaitu pertama dalam bentuk kesalehan, gitu. Kesalehan ini adalah keindahan yang puncak, yang perennial di dalam Islam. Ini disebutkan oleh Nabi bahwa dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Nah, kira-kira yang seperti itu. Nah, saya melihat hadis ini bukan soal jenis kelaminnya wanita solehah, gitu. Tapi juga lelaki yang soleh itu juga menjadi perhiasan, gitu loh. Intinya apa? Kesalehan itulah perhiasan yang paling indah, gitu. Maka keindahan di dalam Islam itu yang sifatnya ruhaniah itu adalah kesalehan, gitu. Yang kedua adalah akhlak mulia, gitu. Ini sebutkan di dalam salah satu Ahmad misalnya. Sesungguhnya orang yang paling baik, paling indah keislamannya adalah yang paling indah akhlaknya. Nah, berarti keindahan di Islam yang itu akhlak mulia. Hadis ini mensyaratkan bahwa keindahan Islam itu tercermin melalui akhlak para pelakunya, para pemeluknya, kelakuannya para pemeluk, gitu. Yang ketiga disebutkan bahwa di surat Al-Hujurat Allah menyatakan Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu adalah keindahan dalam dirimu. Keindahan yang ketiga di dalam Islam, dalam agama adalah keimanan. Maka iman itu harus direfleksikan. Kalau Anda beriman, gitu ya, Anda menjadi orang beriman, maka keimanan Anda itu harus benar-benar bisa menimbulkan rasa senang, rasa indah, baik bagi diri orang itu sendiri maupun untuk orang lain, gitu. Nah, maka ekspresi keimanan itu, kita beriman kepada Allah bisa menimbulkan ketentraman, keindahan, perasaan dalam diri kita, tapi juga bisa menimbulkan kesenangan, keindahan pada orang lain. Nah, maka dasar keimanan pada hakikatnya adalah memberikan amalan-amalan yang indah, bagus dan menyenangkan bagi orang lain. Nah, kalau ada orang beriman, ngakunya beriman, tapi kelakuannya jembei, menakutkan, meden-medeni terus, tidak bisa menimbulkan keindahan, kesenangan, enjoyness, meaningful bagi orang lain, ya itu berarti ekspresi keimanannya bertentangan dengan pengertian iman itu sendiri, gitu. Nah, inilah ukuran-ukuran dari keindahan itu dalam Islam, yang akhirnya para ulama menafsirkan, menjelaskan keindahan itu wujudnya terrefleksi dalam akhlakul karimah dan secara batinnya ada sikap wisdom, kearifan yang ada pada individu-individu itu. Maka ketika orang itu memiliki kearifan, gitu ya, maka sebetulnya ekspresinya, perwujudannya itu mesti selalu indah, gitu, karena selalu menyenangkan, gitu. Nah, ini saya kemudian merelevansikan dengan local wisdom. Nah, konstruksi etik akhlakul karimah, ekspresi kebajikan, ini bertemu dengan local wisdom yang saya sebut dengan kebajikan-kebajikan itu. Dengan demikian local wisdom itu sebenarnya ya ekspresi dari keindahan, gitu ya, yang tercermin dalam aturan-aturan norma moral etik yang ada di satu masyarakat. Ketika agama itu datang, yang sudah ada ini tinggal dilegitimasi, tinggal dikerangkakan dalam bentuk keimanan itu saja. Misalnya, local wisdom dalam konteks Nusantara. Ajaran-ajaran martabat itu dalam Thariqat Satariyah misalnya. Itu cara pengajarannya, cara menyampaikannya, selain dengan dzikir dan lain sebagainya, itu dirumuskan dalam suatu tembang yang ada di dalam Suluk Linglung karya Sunan Kalijogo misalnya. Bagaimana 7 fase kehidupan tasawuf seseorang, kalau disebut dengan martabat 7 dalam aliran Thariqat Satariyah, supaya kita bisa mencapai keindahan yang hakiki, yang perennial, keindahan yang sampai pada puncak kemakrifatan, wisdom itu
itu bergeser dari bentuk wadah menuju isi. Nah, ini konsep wadah dan isi ini juga ada dalam Serat Centini. Wadah itu ya bentuk fisikal, prosedur, simbol itu ya. Itu di situ unsur syariat dan torekot, sementara isinya itu adalah unsur hakikat dan makrifat. Jangan diterusin lagi nanti. Jadi karena setelah makrifat itu maksiat gitu kadang-kadang kan seperti itu. Jadi itu tim 7 itu ajaran keindahan tasawuf Islam itu diekspresikan dalam suluk linglung yang wujudnya adalah pattern tembang-tembang yang jadi ketika dilokalkan. Jadi mulai dari alam wahdah, akadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam mitsal, alam atsam sampai insan kamil itu ditembangkan dalam tembang-tembang yang sangat indah. Kemudian Gurindam 12 misalnya, itu adalah ekspresi-ekspresi religiositas yang ketemu dengan wisdom kebajikan lokal misalnya. Ketika syair di Arab mengatakan ada di syair Burdah misalnya yang mengatakan bahwa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami, ditransform menjadi Gurindam 12 misalnya, menjadi asam gendis, asam gelugur gitu ya. Asam Jawa beriang-riang, mayat menangis di pintu kubur, mengingat badan tidak sembahyang gitu. Amanat Galunggung misalnya arina ayatnya orang Sunda di dia mah tuh sok ngaji atuh itu mah ayam amanat Galunggung. Di amanat Galunggung ayat tritang tuh eta mah gitu. Silih asa, silih ase, silih asuh, ayat-ayana, ayat bahola, tan ayat ayana tan ayat bahola. Itu semuanya adalah keindahan-keindahan spiritual yang kemudian termanifestasikan dalam keindahan rasio. Sastra ini menyentuh rasa polarisasi istilahnya. Ayat itu menjadi kidung rumekso. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatal lak. Diganti menjadi ono kidung rumekso yang wengi tego ayu. Jadi local wisdom itu sebetulnya adalah pertemuan antara dimensi-dimensi kearifan yang diyakini oleh masyarakat yang related dan kompatibel dengan nilai-nilai, kalau di Islam ya dengan nilai-nilai religiositas keagamaan gitu. Nah, ini menjadi relevan ketika kita bicara tentang pengembangan karakter. Ini waktunya masih cukup nggak Bu ini? Bu ya. Moderator. Masih Mas. Waktunya masih cukup. Ya, masih. Oke. Karena masih ada dua topik ini. Jadi pengembangan karakter itu sebetulnya adalah pengembangan potensi dan penataan. Kalau di dalam penataan suatu potensi dasar yang dimiliki oleh manusia, maka saya ngutip dua aja misalnya, Teramli dan Elkin misalnya. Kalau Teramli pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi makna terhadap moral dan akhlak, gitu. Stresinya pada moral dan akhlak. Nah, sementara Elkin ini karakter, aduh ini pintar banget nih, ya. Kalau bisa di mute ini siapa ya? Mestinya semua dimatikan itu. Semua mic dimatikan kecuali bicara. Akhlak. Kalau di Islam pendidikan karakter itu ya intinya pembangun akhlakul karimah, gitu. Sehingga pengembangan karakter ya pengembangan dari dimensi etik dari akhlakul karimah itu. Dalam sosiologi ini disebut dengan proses habituasi, gitu. Nah, proses habituasi ini menjadi lebih efektif, menjadi lebih enjoy, menjadi lebih fun kalau digunakan dengan cara-cara keindahan, cara-cara yang indah, cara-cara
bukan apa itu estetik yang berkesenian itu gitu. Maka hubungan antara keindahan, agama, kearifan lokal dan pengembangan karakter itu saya hubungkan gini, agama itu seperti benih. Jadi agama itu menjadi benih yang akan kita eksplorasi, yang akan menjadikan kita bisa jadi apa saja. Jadi agama ini benih yang ditanam untuk kehidupan manusia. Sedangkan kebudayaan adalah tanah, tempat menyemai tumbuhnya, hidupnya, berbuahnya dari benih yang namanya agama ini. Maka agama dan kebudayaan ini harus bukan menyatu, tetapi kayak air, ya kayak benih dan tanah. Sebagus apapun benih itu nggak akan tumbuh, nggak akan bisa berkembang kalau tidak ada tanahnya. Orang beragama tanpa berkebudayaan itu tidak bisa, karena akan jadi malaikat. Malaikat itu adalah orang yang makhluk yang beragama tapi tidak berkebudayaan. Karena yang membedakan lain dengan manusia itu kebudayaan itu, gitu. Al insanu hayawanun natek. Jadi sebetulnya akalnya, tapi akal ini kan yang memproduksi kebudayaan. Anda mati, bisa hidup karena kalau nggak ada airnya dia kering, nggak akan tumbuh, nggak akan hidup. Makanya orang beragama yang tidak ada kesenian mesti jiwanya kering, hati jadi radikal, jadi keras, gitu. Nah harus disirami dengan air supaya benih ini bisa tumbuh, gitu. Nah itu dimensi keindahan itu adalah air, estetika kesenian itu adalah air. Kearifan lokal itu adalah pupuk yang akan menyuburkan tumbuhnya benih-benih ini, gitu. Pupuk yang memberikan, maka agama yang direlatitkan dengan kearifan lokal itu dia akan menjadi tumbuh subur, gitu. Maka inilah yang dalam simbolik artistik menjadi tembang lir-ilir. Tolong nanti saya dibenarkan, Bu. Jadi tembang-tembang Jawa, tembang-tembang Nusantara itu sebetulnya semiotik semua, gitu. Misalnya tembang lir-ilir itu adalah vernakularisasi dari beberapa ayat dan beberapa hadis. Kenapa saya mengatakan agama itu benih? Jadi para wali itu begini, lir-ilir, tandure wasumilir, bangun, bangkit dan bergegaslah. Tandure wasumilir. Nah, benih yang kita tanam yaitu ajaran-ajaran agama Islam yang kita tanam di tanah Nusantara, di kebudayaan Nusantara ini wasumilir, sudah mulai tumbuh, berkembang. Tak ijo royo-royo, tumbuhnya agama seperti tumbuhnya pepohonan yang menghijau, sehingga bisa menjadi alat berteduh bagi yang kepanasan, alat menghidupi bagi mereka yang kelaparan, gitu. Itulah agama, tumbuhnya di kebudayaan. Tak ijo royo-royo, kenapa tak senggoh pengantin anyar? Karena dia ditanam oleh kearifan lokal, gitu ya. Rabuk kearifan lokal dengan siraman air-air kesenian dan keindahan, gitu ya. Tak senggoh temanten anyar, spiritnya anyar, manten baru. Karena apa? Ikhlas. Jadi Sunan Kalijogo memberikan simbol orang ikhlas. Kalau Kanjeng Nabi memberikan simbol ikhlas itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah, tapi kalau Sunan Kalijogo kurang mantap seperti itu, supaya orang itu bisa merasakan. Itu adalah tiketnya begitu. Kenapa kok simbolnya manten baru? Ya, manten baru itu ikhlas, lembur kerja tengah malam, nggak ada yang bayari, nggak ada yang gaji, dijalani kok. Gitu. Itu kan ikhlas. Karena apa? Ada kenikmatan yang dia peroleh ketika dia beramal. Nah, makanya manten baru itu biar lembur tengah malam, capek-capek tetap dijalani. Dan nggak pernah ada yang minta gaji. Belum pernah dengar ceritanya, aku suami istri manten baru habis bekerja terus bayarannya mas kan durung dibayari ini. Enggak ada. Mesti ikhlas itu, sama-sama ikhlas. Karena ada kenikmatan yang dia peroleh ketika dia beramal itu. Ini sangat antropologis itu. Yang kedua ciri ikhlas manten baru itu adalah ketika beramal malu jika diketahui oleh orang lain.
maka pintunya dikunci, pintunya lampunya dimatiin. Cukup saya dan Allah saja sama pasangan saya yang tahu, yang lain jangan sampai tahu. Itulah orang ikhlas itu, gitu loh. Itu sangat antropologis itu. Cah angon penekno blimbing kuwi. Wahai para penggembala, para ulama, para kiai, para habaib, para ajengan. Cah angon di sini. Itu berangkat dari hadis kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul ar-ra'iyat. Penekno blimbing kuwi, ajarkan umatmu tentang rukun Islam. Nah, jadi blimbing itu simbol rukun Islam maknanya. Penekno, panjatkan, artinya ajarkan umatmu tentang rukun Islam. Lunyu-lunyu penekno, biar licin, biar susah, tetap kamu berdakwah mengajarkan umat ini tentang rukun Islam. Untuk apa? Kanggo sebo mengko sore, untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bekalnya harus blimbing? Karena dodot-diro kumitir bedahing pinggir. Nah, dodot itu pakaian kebesaran untuk perempuan. Kalau enggak kemben, ya dodot. Maka kalau manten dodotan itu kan... itu simbol dari pangkat, harta, kedudukan, kecantikan yang selalu dibangga-banggakan. Pakaian yang senantiasa membuat Anda lupa diri itu, dondomono julumetono, harus selalu dirawat dan dibersihkan. Gitu. Karena apa? Kumitir, dododiro kumitir bedaing pinggir. Pakaian yang berupa pangkat, jabatan, harta, kedudukan, kekayaan, kecantikan, itu kumitir bedaing pinggir, senantiasa membawa kotoran. Maka jondomono julmetono harus dirawat dan dibersihkan, gitu. Terusnya apa? Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada ulama, kiai, ajengan, habaib yang ngasih pepadang, ngasih penjelasan. Mumpung jembar kalangane, mumpung masih ada waktu untuk belajar dan bertaklim, maka yosura ausura uri, barang siapa yang bisa berpegang teguh rukun Islam dalam disimbolkan dalam blimbing itu tadi, maka dia akan bersorak-sorak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh pengembangan karakter dengan pendekatan kearifan lokal yang menggunakan konstruksi keindahan dalam wujud seni yang tumbuh dari tanah kebudayaan lokal masyarakat Nusantara, benihnya benih agama Islam. Nah, itu saya kira relevansinya, keterkaitan antara 3-4 unsur antara keindahan, agama, kemudian kearifan lokal dan pengembangan karakter yang ada di masyarakat. Saya kira itu Mbak provokasinya, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zastro. Ini mau Mbak Eva dulu sebagai pemantik atau saya bacakan ada sedikit pertanyaan ini Mas Zastro kepada Mas Zastro. Kita ngikut aja Mbak. Oh gitu. Mungkin Bu Eva dulu, mungkin Bu Tami sebagai pemantik ya. Ya, pada Bu Eva kami persilahkan. Silakan Bu Eva. Terima kasih banyak Ibu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zastro, perkenalkan nama saya Eva. Oh iya Mbak Eva. BS dan juga linguistik terapan. Ya, belajar sedikit-sedikit tentang semiotik, sedikit-sedikit sih. Tadi ternyata Mas Zastro tuh wah ilmu semiotiknya luar biasa. Dari apa ya? Mainin penanda-petandanya tuh sangat luar biasa, terus sampai ke antropologi dan segala macam. Wah, saya mendengarnya dahsyat banget ini. Tapi tadi kalau misalnya balik lagi ke Pak Jafar sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam di grup chat itu juga bisa jadi pemantik sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Pak Jafar menginginkan saya menjadi pemantik, ya baiklah akan saya lakukan. Jadi begini Mas Zastro, karena saya ini terus terang sedang meneliti tentang perempuan, tentang bahasa tubuh perempuan, tentang seksualitas perempuan, tentang domestikasi perempuan. Dan ini berkaitan erat dengan estetika. Dan ini juga berkaitan erat dengan local wisdom. Dan ini juga berkaitan erat dengan agama yang tadi Mas Zastro katakan sebagai benih. Kan benih sendiri itu kan ada kualitasnya. Ada kualitas unggul, kualitas menengah, kualitas yang kurang. Terus kemudian, nah di agama Islam sendiri itu kan banyak sekali
rupanya. Ada misalnya rupa NU, ada rupa Muhammadiyah, rupa Salafi, dan lain sebagainya. Dan itu masing-masing mereka itu kan punya, ibaratnya itu punya apa ya, pemahaman, keyakinan yang mereka pegang teguh gitu. Sehingga ketika misalnya saya kembali lagi ke wacana perempuan, tubuh itu kan wadah. Kalau tadi kita kembalikan lagi ke apa yang sudah dikatakan oleh Mas Zasro. Jadi apakah kalau misalnya wadah itu kan nggak hanya sekedar medium yang terus kemudian apakah harus ditutupi sedemikian rupa, sedangkan kata Allah itu mencintai keindahan. Nah, kalau misalnya mencintai keindahan itu, apakah terus kemudian keindahan itu sampai sejauh mana harus ditutupinya? Atau misalnya umpamanya ketika misalnya nih kalau orang-orang mohon maaf ada beberapa misalnya aliran-aliran yang cenderung untuk purifikasi umpamanya. Nah, itu kan mereka kan melihat bahwa tubuh itu adalah yang penting adalah itu harus ditutupi dulu. Jadi seolah-olah simbol. Nah, nanti baru yang namanya akhlakul karimah, akhlak itu akan ikut. Kan gitu. Tadi kan Mas Zasro kan memberitahu pertama-tama itu soleh. Terus kemudian yang kedua itu adalah akhlak mulia. Baru keimanan. Nah, keimanan ini kan adalah representasi yang harus kita kita harus merepresentasikan. Apakah merepresentasikan itu harus melulu umpamanya lewat cara berpakaian umpamanya seperti itu. Berpakaian sekarang untuk misalnya yang untuk Islam yang aliran purifikasi, harus yang seperti itu umpamanya, seperti yang sangat ketat umpamanya seperti itu. Atau ada juga yang sangat longgar dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut juga sebenarnya nyerempet dengan apa? Keindahan yang mana nih? Keindahan yang tadi yang Mas Zasro bilang yang sifatnya resiprokal. Karena kan mau nggak mau, itu kan pasti yang namanya, kalau keindahan terus kemudian kan harus hati sebenarnya. Namanya seni itu kan gagasan. Gagasan itu kan dia harus bersatu. Sehingga nanti dia bisa mencapai itu namanya transendensi dengan ilahi kan seperti itu. Nah, jadi di sini ketika dia harus resiprokal, nah kan mau nggak mau dia akan bersentuhan dengan syahwat manusia. Nah, itu sama-sama fitrah, keindahan fitrah, syahwat fitrah. Nah, akhirnya saya yang sedang belajar bingung sendiri. Seperti itu Mas Zasro. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Halo. Ya, Mas Zasro silahkan untuk memberikan tanggapannya. Oke, ya. Terima kasih Bu Eva. Aduh luar biasa. Saya ini cuma kok Bu. Saya ini kan pengamen sebetulnya kerjaan tetapnya itu. Ya. Kalau yang kayak gini-gini ini kan saya cuma nyambi saja saya tuh. Gitu. Jadi satu tentang keindahan tubuh. Ini kalau sampean pernah baca bukunya Foucault itu Bu. Ya, Madness and Civilization dengan itu dia banyak bicara tentang disiplin tubuh itu, bagaimana tubuh ini bisa menjadi objek dari ambisi baik yang syahwat maupun baik yang rasional dan lain sebagainya itu bagus itu Bu. Kalau saya sih cuma pernah dengar aja itu. Foucault itu banyak bicara soal bagaimana disiplin tubuh itu bisa menemukan itu. Nah, ya, kemudian saya akan memulai dari pernyataan Ibu, agama ini benih ini ada yang baik, ada yang buruk. Kalau benihnya agama, saya jamin pasti baik Bu. Gitu. Kalau tadi Ibu bicara ini kan ada NU, Muhammadiyah, Wahabi, Puri, itu sudah kebudayaan Bu. Benih baik ketika ditanam dalam kebudayaan tanah yang tidak baik, dia akan menjadi tumbuhnya tidak baik, ekspresinya menjadi tidak baik. Gitu loh. Jadi kalau tumbuh di tanah yang kebudayaan yang baik kayak kebudayaan Nusantara ini misalnya, ya Islamnya jadi Islam baik, menjadi tidak begitu resek, nggak begitu ngamukan, nggak begitu mudah marah gitu loh. Tapi kalau ditanam di tanah yang gersang, ya seperti paham-paham Puritan, paham-paham formalis, puritanis itu bagi saya karena nggak ada air di situ, nggak ada seninya. Nggak ada keindahannya di situ. Bahkan ketika mau baca Quran dilakukan aja nggak boleh. Adanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh. Akhirnya jadi gersang, tanahnya gersang. Benih baik pun kalau ditanam di tempat yang gersang dan tidak baik, dia tidak akan tumbuh baik. Gitu. Jadi itu Bu.
Jadi Islam ini benih yang baik, agama itu benih yang baik, agama apapun. Tetapi ketika dia ditanam di tanah yang tidak baik, artinya dalam konstruk kebudayaan, dalam sistem budaya, sistem sosial yang tidak baik, maka ya dia akan menjadi tidak baik. Karena yang kedua adalah pada subjek yang manusia ini kan subjek agama juga. Sebaik apapun ajaran, sebaik apapun agama benihnya, kalau yang rawat, yang menjalankan, yang menanam tidak bisa, ya nggak ada gunanya, ya nggak ada gunanya, gitu. Ibaratnya kita punya dalil, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang meningginya. Ini ibaratnya benih yang paling top, paling unggul, paling hebat, gitu ya. Nah, tetapi orang Islamnya sendiri nggak tahu cara merawatnya, nggak tahu cara memeliharanya, mengekspresikannya. Padahal iman itu tadi adalah keindahan. Maka iman itu yang paling dalam, Bu, jangan dibalik. Nah, iman itu yang paling dalam karena iman ini adalah merupakan fondasi keindahan yang diberikan Tuhan, maka ekspresinya, wujudnya itu juga harus indah. Wujudnya apa? Akhlakul karimah, gitu loh. Atau wujudnya itu adalah ihsan. Ihsan itu kebaikan, gitu loh. Nah, gitu. Jadi akhlakul karimah, itu kemudian amal soleh itu adalah buah dari keimanan yang indah itu, gitu loh. Makanya kalau Anda ngaku beriman, tetapi kelakuannya belakrak, bikin hoak, bikin caci maki, pakai atas nama Tuhan. Nah, ini saya pikir benih yang baik karena ditanam bukan di tanah yang baik dan tidak disirami secara baik, ya akhirnya tumbuhnya ya buah yang seperti itu, gitu loh. Tidak akhlakul karimah, tidak amal soleh dan lain sebagainya itu. Kira-kira seperti itu relevansinya. Lalu kaitannya dengan tubuh, lalu batasannya apa? Kok yang disuruh menutup aurat ini perempuan saja, kok laki-laki nggak pernah disuruh ditutup, kira-kira seperti itu. Sampean, saya nggak tahu Ibu pernah baca bukunya Fatimah Mernissi, itu bagus sekali Bu kalau dibaca. Fatimah Mernissi banyak pemikir pemikir feminis Islam yang mencoba mengekspresikan bagaimana batasan-batasan aurat dan lain sebagainya, karena mereka berpandangan bahwa pornografi, syahwat itu bukan kepada simbol dan tampilan, tapi pada konstruksi pikiran, persepsi dari pelakunya. Kenapa orang Jawa kok pakaiannya perempuannya cuma pakai kemben, pakai bikini. Lah laki-laki Jawa dari dulu lihat gitu sudah biasa kok. Gitu. Karena memang budayanya, konstruksi sosialnya, sistem tradisinya memang begitu. Nah, di Arab jangankan kok orang lihat wanita kembenan, lihat sandalnya cewek aja dia bisa syahwat. Misalnya kayak gitu. Maka konstruksi konstruksi kebudayaan, batasan-batasan aurat. Nah, kalau sampean pernah baca bukunya Al-Jabiri, Ibnu Abid Al-Jabiri, Naqlul Arabi, Akal Arab, beliau mengatakan begini, konstruksi teks yang ada di Quran itu nilai-nilainya universal. Tetapi teksnya itu sangat bias dengan budaya Arab. Karena dia diturunkan bilisanil Arabi untuk memberikan penjelasan orang Arab sebagai objek awal dari turunnya Quran itu. Maka deskripsi yang turun melalui Quran itu adalah dalam konstruksi sosial, budaya, dan imajinasi orang Arab. Misalnya ketika Tuhan bicara soal surga, Al-Jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga itu adalah keindahan yang maha puncak. Ketika ada air yang mengalir dengan pohon-pohonan yang menghijau. Itu bagi orang Arab sudah keindahan yang luar biasa, Bu. Wong tanahnya sana gersang, pohonnya cuma kayak begitu. Begitu Quran mendeskripsikan air mengalir, pohon yang menghijau. Apakah surga itu kayak begitu? Bukan. Kalau surga itu kayak begitu ya nggak usah nunggu di akhirat, di puncak sudah ada di situ, gitu loh. Tapi begini Quran ini ingin menjelaskan
deskripsi tentang sesuatu yang paling indah, yang maha indah dalam konstruksi imajinasi dan konstruksi kultural bangsa Arab. Gitu. Makanya kalau dimaknai tekstual mesti sesat itu, gitu loh. Nah ini kata Ibnu Ajid Al-Jabiri, gitu loh. Dan ini berdampak juga ketika merumuskan soal aurat perempuan, gitu loh. Soal aurat perempuan. Nah, mufasir beberapa mufasir kayak Ibnu Ajid Al-Jabiri yang memahami kayak begini. Terus ada lagi Hasan Hanafi misalnya yang bicara soal aturas wa tajdid, antara tradisi dan pembaharuan. Dia mengkritik betul bahwa perdebatan teologi, konstruksi masa lalu itu banyak Bu, nanti kalau sampai mau neliti baca yang kayak gitu-gitu nanti akan kejawab yang Ibu pertanyakan itu. Gitu loh. Jadi kalau sebetulnya ketika konstruksi aurat itu harus tertutup rapatnya, ya memang harus begitu karena orang Arab. Tapi intinya kan bukan pada itunya, menjaga terjadinya tindakan amoral. Kan intinya seperti itu. Kalau di Nusantara orang nganggu kemben, orang nganggu kebaya aja tindakan amoral nggak banyak terjadi. Ya ngapain harus ditutup rukut? Misalnya seperti itu pada ujung-ujungnya. Nah itu sampai harus baca bukunya Sa'duddin Al-Asmawi misalnya. Itu mantan mufti Mesir gitu, yang sampai mengatakan bahwa hukum syariah itu tidak penting, terutama di bidang jinayat, di bidang kriminal. Karena apa? Fungsi hukum di bidang kriminal itu adalah fungsi punishment and deterrent. Selagi fungsi punishment and deterrent itu sudah bisa dipenuhi, soal bentuk hukumannya itu bisa disesuaikan zamannya, gitu. Nah, ini kalau kita analogkan dengan soal yang Ibu nyatakan itu tadi, apakah perempuan, batasan keindahan macam-macam itu, ya itu kalau kita kontekstualisasikan dengan konstruksi kebudayaan, konstruksi tradisi menjadi sangat relatif formatnya. Itu makanya para ulama-ulama progresif ya itu pegangannya pada substansinya. Misalnya Arsyad Al-Banjari Bu misalnya, dia menulis kitab fikih yang memasukkan hukum gonogini sebagai bagian dari hukum mawaris. Karena beliau berpedoman bahwa walid dzakaru mislu hadin unsayainin itu 1:2 antara laki-laki dan perempuan itu bukan jumlah kuantitatifnya, tapi nilai keadilannya. Kenapa Tuhan memberikan banding 1 laki-laki, 2 laki-laki, perempuan banding 1? Karena untuk ukuran konstruksi keadilan bangsa Arab pada saat itu sudah sangat revolusioner dan luar biasa. Dari perempuan yang menjadi hak waris, menjadi perempuan punya hak waris, itu sudah lompatan yang luar biasa. Maka dia dapat setengah dari laki-laki. Wah itu sudah top-topnya. Itu keadilan yang supra pada saat itu. Nah kalau sekarang keadilannya harus sama ukurannya misalnya. Nah itu pikiran-pikiran seperti itu juga sudah mulai muncul Bu. Nah itu jawaban saya terhadap pemantik yang Ibu berikan kepada saya. Nah, untuk lalu bagaimana perempuan syahwat dan lain sebagainya, keindahan tadi itu ukurannya ada 3 itu tadi Bu ya. Keindahan yang bersifat nafsu itu dalilnya itu tadi, dan zuyina linasi kubus syahwati minan nisa'i wal banin itu tadi. Keindahan yang sifatnya rasional gitu ya. Yang ketiga yang sifatnya spiritual itu tadi. Nah di Nusantara sendiri ini ada wujudnya, misalnya kaum liberalis arfu art misalnya, perempuan telanjang bagian dari seni, ya bebas pokoknya seni untuk seni ya, dan sehingga mengabaikan dimensi etiknya gitu. Ini juga bisa terjebak pada tindakan-tindakan yang tidak berkebudayaan karena mengabaikan dimensi etiknya gitu. Gitu Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Zastro. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Mas Zastro dan Mbak Eva. Ini saya bacakan ada penanya ini Mas Zastro. Yang pertama atau bisa bertanya sendiri Pak Nur Fauzan Ahmad. Bisa bertanya langsung? Monggo silakan. Pak Nur. Kalau bisa langsung lebih bagus. Ya Pak atau Mas nih, Nur Fauzan Ahmad. Oke, kalau ini belum.
Dibacakan aja, Bu. Oke, saya bacakan dulu. Di sini Mas Nur Fauzan bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang kesenian seperti seni lukis? Dalam kurung katanya Nabi melarang menggambar makhluk hidup, seni suara, khususnya biduan wanita, seni musik, dalam kurung membuat laga, dan lain-lain. Seni film, di mana ada kemungkinan untuk ikhtilaf, dan lain-lain. Itu gimana, Mas? Ya, ini kalau pandangan Islam, saya kok ini pandangan para ulama. Ya, kalau Islam itu kan nggak punya pandangan, Mbak, karena Islam itu ajaran, gitu. Yang punya pandangan itu ya kan memaknai tentang ajaran-ajaran yang ada di Islam itu, gitu. Saya selalu berpikiran seperti itu. Makanya saya nggak selalu nggak berani mengatakan ini menurut Islam. Menurut saya enggak. Ini menurut saya dalam memahami Islam. Saya selalu, atau menurut ulama ini dalam memahami Islam, gitu. Karena nggak ada yang tahu bahwa menurut Islam itu hanya Allah yang tahu. Kalau saya mikirnya gitu, saya nggak mau terjebak pada sikap-sikap yang akhirnya hitam putih seperti itu. Maka kalau ada tanya, bagaimana menurut Islam? Saya nggak tahu kalau menurut Islam. Yang saya tahu menurut para ulama ketika beliau-beliau ini memahami Islam, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana seni itu di dalam Islam? Loh, seni itu kan ekspresi keindahan. Padahal keindahan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Ya fine-fine aja, gitu loh. Nah, yang dipertanyakan ini bukan soal seninya sebetulnya, tapi soal bagian-bagian dari seni. Misalnya tadi beliau menyebut seni lukis, gitu. Ini sudah sangat kasuistik dan spesifik pada seni lukis, pada seni musik, pada seni film, gitu. Nah, menurut saya, kalau kita hanya berpijak kepada satu dalil tanpa mengetahui asbabul wurud, asbabun nuzul dari dalil itu, ya kita nggak bisa jalan, gitu. Misal, Mas, itu kan ada dalil yang mengatakan bahwa Nabi melarang gambar laki-laki manusia secara utuh. Ya, ada dalil seperti itu, tapi dalam konteks apa? Gitu. Apakah dalil seperti itu nggak ada negosiasi, nggak boleh dinegosiasikan ketika keadaan, situasi, konstruksi tidak menginginkan atau membuat suasana lebih buruk, gitu. Contohnya begini, wayang misalnya. Wayang itu kan seni pertunjukan yang melibatkan seni seni rupa, seni tari, seni suara, dan lain sebagainya. Kenapa itu dipakai oleh para wali? Apakah para wali tidak tahu dalil-dalil semuanya itu? Tahu. Tapi penerapan dalil itu kan ada konteksnya, ada peruntukannya, gitu. Ada lagi dalil man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan sama dengan kaum itu. Akhirnya dia mau celanaan, mau pakai jin, mau pakai apapun, nggak mau, takut menyerupai orang itu. Dia ini namanya menggunakan dalil tapi nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti situasinya. Kalau gitu apakah para wali tidak ngerti dalil itu? Tahu. Lalu kenapa pakai wayang? Wayang kan jelas milik orang Hindu, milik orang Buddha. Wong itu Mahabharata Ramayana. Berarti dia menyerupai kaum itu, gitu. Nah, para wali mikir, kalau kita pakai dalil itu, Islam nggak berkembang di tanah Nusantara ini sampai 5 abad. Karena sejarahnya Islam ini masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 akhir, awal abad ke-8. Tapi sampai abad ke-13 Islam nggak berkembang. Dari abad ke-8 sampai abad 15 awal, kurang lebih 5 abad Islam nggak berkembang. Caranya berkembang kudu nganggo wayang sebagai sarana yang paling efektif, nganggo kebudayaan. Ya sudahlah, sementara kita nggak pakai dalil man tasabbaha biqaumin. Karena kalau pakai itu kita nggak maju-maju. Konteksnya kita pakai dalil khotibun nas kalimun nas ala qadri ukulihim. Berilah penjelasan manusia itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Misalnya kayak gitu. Ya sudah, kalau lihat diisi penjelasan lewat wayang, lewat gamelan, lewat gending, kita pakai ini untuk menjelaskan Islam supaya lebih gampang diterima, gampang dipahami, dan gampang dilakoni. Ya udah pakai wayang, kita nggak menggunakan dalil man tasabbaha biqaumin karena konteksnya berbeda. Nah, jadi gitu Mbak, semuanya ada dalilnya, tapi dalil ini kan ada konteksnya. Musik misalnya, 90%
ulama fikih mengharamkan musik. Sampean buka mulai Sulam Taufik, Sulam Safinah, Fathul Qorib, Fathul Wahab, 90% ulama fikih itu mengharamkan musik. Gitu. Tapi 90% ulama tasawuf menghalalkan musik. Ini yang saya sebut, ini bukan menurut Islam, menurut tafsiran para ulama ketika dia memahami Islam. Kenapa ulama fikih mengharamkan musik? Itu ada dalilnya kok Mas, bunyinya begini, ceritanya Nabi naik unta, begitu dengar suara seruling, ditutup telinga, macam-macam lah. Itu. Tapi kemudian ditafsirkan macam-macam data itu. Ahli fikih menyampulkan musik itu haram karena al-musik huwa min ba'di alatil malahi wa alatil ma'asyi. Musik menjadi alat untuk memanggil kemaksiatan dan melupakan orang kepada Tuhannya. Maka musik jadi haram. Tapi dengan kaidah fikih juga bahwa al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman, penerapan suatu hukum di mana pada persoalan-persoalan yang tidak qot'i itu tergantung elatnya, tergantung alasannya. Kalau bagi orang fikih alasan diharamkannya musik adalah karena mibadi alatil malahi wa alatil ma'asi, maka musik yang tidak melenakan orang dari Tuhan, justru mengingatkan orang pada Tuhan, dan musik yang justru memanggil orang untuk berbuat kebaikan dan tidak berbuat kemaksiatan, berarti kan boleh. Persis seperti film dan lain sebagainya, gitu. Dia tanya, tapi kan film memancing orang untuk berbuat khilat. Ada elat di situ, laki-laki perempuan campur kayak begitu. Iya, ada dosanya seperti itu. Kalau bisa diminimalisir, diminimalisir. Tapi kita lihat dulu ini fungsinya untuk apa, gitu loh. Yang penting kita tidak melanggar dalil-dalil syariah-syariah yang sifatnya qot'i. Saya selalu mengumpamakan dalil itu senjata. Quran, hadis itu gudang senjata. Senjata apapun ada di situ. Tapi penggunaan senjata ini kan tergantung kecerdasan orang dan persoalan yang mau diselesaikan dengan senjata ini. Gitu. Kalau mau potong ayam, ya tidak perlu ambil granat, tidak perlu ambil pistol Glock atau F16. Ya cukup ambil peso. Gitu loh. Karena ini mau potong ayam. Nah ini enggak, yang mau diselesaikan apa dia enggak tahu, ayatnya apa dia cuma apalnya itu enggak ngerti asbabun nurut, asbabun nuzul, asal comot ayat dipakai ke segala situasi, segala zaman. Mau situasi apa saja dalilnya mantasabah bikaumin. Akhirnya dalil itu jadi kayak obat balsem gitu, mau sakit kepala, mules, encok, ya dibalsem pakai ayat itu saja gitu. Nah itulah. Jadi ini satu kecerdasan orang untuk memahami ayat itu, juknis dari ayat itu, sampean harus tahu cara penggunaan. Sebab kalau enggak nanti kacau. Yang kedua, tahu masalah yang akan diselesaikan ini cocoknya nganggo senjata apa. Enggak dari mau pilkada DKI aja kok yang dipakai Al-Maidah 51 misalnya. Itu bukan salah ayatnya, salah yang pakai. Pilkada pakai Al-Maidah 51 misalnya. Itu kayak orang mau potong ayam yang diambil granat. Ya ayamnya mati, yang motong ikut mati, lingkungan jadi rusak kabeh gitu loh. Kenapa enggak pakai silet atau lading gitu? Apa enggak ada ayat lain yang lebih cocok misalnya? Nah, ini yang saya maksudkan, saya enggak mau menjawab cara Islam itu untuk menjaga yang seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik, Mas. Gus, matur nuwun. Ya, ini satu lagi Pak Budiaman. Saya lihat nih ada pertanyaan dari Pak Budiaman. Monggo langsung aja Pak Budiaman di-unmute, langsung bertanya aja langsung. Silakan Pak Budiaman. Mohon izin Ustaz Sastro, Bu Irianti. Di rumah suaranya banyak. Suaranya agak ini ya, mohon izin. Halo. Ya, maaf di rumah tapi nggak apa-apa ya. Ini kebetulan banyak. Silakan. Nggak apa-apa, clear kok, Pak. Ya, mohon izin kalau mengambil bagaimana Wali Songo mengajarkan Islam, itu memang kondisi waktu itu kan banyak budaya dan agama yang berasal dari pra-Islam ya Ustaz ya, sehingga Wali Songo melakukan modifikasi. Tapi dalam konteks sekarang kan mungkin waktunya kan juga timing berbeda, dimensi juga berbeda. Kira-kira di akhir pertanyaan saya yang saya tulis dalam chat itu adalah bagaimana strategi kiai dan ustadz-ustadz sekarang untuk mengajarkan Islam, untuk mengembalikan pada hakikat Islam yang sebenarnya gitu. Terlepas dari tadi paham puri panitas mungkin. Terima kasih Ustaz.
Ya saya jadi bingung, Islam yang sebenarnya itu yang mana? Gitu. Yang kayak apa Islam yang sebenarnya itu? Karena semuanya juga merasa yang sebenarnya. Maka dalam konteks ini yang dimaksud Islam yang sebenarnya itu dimensinya ya tauhid. Asal kita sudah tauhid, percaya kepada Allah, terus kemudian tidak melanggar dalil-dalil yang sifatnya qot'i. Ya sudah, kalau yang sifatnya dalil-dalil ijtihadi, kenapa kita persoalkan? Kemudian sampai ngeklaim ini yang Islam puritan, apa ini yang tidak asli, ini yang tidak hakiki. Loh, ukurannya hakiki kan yang qot'i. Misalnya kayak sholat 5 waktu. Nah kalau kita merubah sholat yang wajib menjadi 6 waktu, nah itu yang nggak boleh, gitu. Karena itu sudah qot'i, gitu. Merubah sholat dari yang menghadap Ka'bah menjadi menghadap Tugu Monas. Nah itu yang nggak boleh karena itu berkait dengan soal qot'i. Maka substansi Islam itu adalah satu pada persoalan akidah, yang kedua pada hukum-hukum yang sifatnya qot'i. Pada hukum-hukum yang sifatnya tidak qot'i, persoalan-persoalan yang sifatnya ijtihadi itu tidak perlu dipersengketakan sampai menuduh yang lain kafir. Itu satu, gitu. Enggak dari beda ndongakno wong mati dengan orang mati sampai dibilang kafir bid'ah. Tahlilan enggak tahlilan jadi ukuran kekafiran orang. Itu kan itu tadi itu karena dia mengabaikan menanam benih bukan pada tanah dia. Gitu loh. Sehingga akhirnya enggak tumbuh gitu. Yang terjadi justru benturan antar itu yang dihindari oleh para wali-wali dulu. Lah, menurut saya ada dimensi faktor konstan dengan yang faktor yang berubah. Faktor yang berubah itu cuma alatnya, metodenya, sama apa performanya, ekspresinya. Tapi kalau substansinya itu ya sama lah Pak dari dulu sampai sekarang. Jadi dimensi yang berubah itu cinta, yang namanya cinta dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu podo, Bu. Cinta laki-laki, perempuan. Sing anu ku romantikane tok ae sing beda. Ekspresinya kalau dulu langsung gapres saiki nganggo kembang. Engko nak patah hati juga ekspresinya podo, rasane iki podo. Rasa patah hati sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang dirasakan manusia itu sama, gitu. Ekspresinya sing beda, gitu loh. Sama ya, ekspresi yang melahirkan kebudayaan itu di situ. Nah, sampean ngomong zaman wali dengan zaman saiki itu sing beda juga cuma ekspresinya. Zaman wali dulu juga sudah milenial. Kalau sama lu zaman wali kan belum globalisasi. Kita ini sekarang globalisasi. Kata siapa? Zaman wali itu sudah terjadi pertemuan antara budaya India, budaya Cina, budaya Persia, budaya Yunan, kan Nusantara. Gitu loh. Nah sekarang kita juga mengalami hal yang sama. Gitu. Nah itu Mas. Jadi apanya yang beda? Gitu. Cuma kadarnya aja yang berbeda. Kalau sekarang, kita kan sekarang karena adanya teknologi dan lain sebagainya, sehingga tantangannya menjadi lebih besar. Tapi kan kemudahannya juga lebih banyak juga. Zaman wali belum ada IT, belum ada mobil. Tapi kan juga sama saja, setiap zaman itu ada kesulitan dan kemudahannya sendiri. Sehingga kita nggak bisa mengukur itu, nanti kita anakronistik gitu kalau dalam sejarah itu namanya. Ngukur persoalan dulu dengan persoalan sekarang gitu. Zaman wali dulu karena kayak gini-gini, maka sekarang jadi gini. Loh, setiap zaman tuh punya kemudahan dan kesulitannya sendiri, Mas, gitu. Makanya kita nggak bisa ngukur seperti itu. Nah, kenapa para zaman wali dulu sudah terjadi pertarungan seperti itu, kok dia bisa menang sehingga Islam bisa jaya pada saat itu? Ya itu tadi karena dia mampu menunjukkan keindahan dan kearifan itu, gitu. Itu yang disebut wisdom, gitu. Dengan wisdom ini orang menjadi tertarik sama Islam, orang menjadi tergerak hatinya untuk mencintai Islam. Saya kasih contoh begini. Nah, nanti sampean rumuskan sendiri jawaban saya bagaimana hal ini, gitu. Ini contohnya Kiai Kudori. Ini kejadian tahun 1970-an, Pak. Kiai Kudori gurunya Gus Dur, saya dengar cerita ini dari Gus Dur. Itu beliaunya sangat cinta tradisi, sangat cinta kebudayaan. Suatu saat beliau kedatangan lurah berserta rombongan dari desa itu. Karena Pak Lurah ini bingung, Bu. Rakyatnya konflik, habis jual tanah desa
sebagian ingin duitnya ini untuk bangun masjid. Karena desa itu belum ada masjid. Hanya musola kecil, habis geger 65, jamaahnya banyak karena PKI itu pada mau sholat. Akhirnya nggak muat. Mumpung ada duit desa, sekarang digunakan untuk bangun masjid. Tapi sebagian lagi pengen, wah kita ini kan butuh hiburan, mumpung ada duit untuk beli gamelan saja. Gitu. Karena ini duitnya rakyat, masing-masing punya hak untuk menggunakan. Kelompok gamelan dan kelompok masjid berdebat. Akhirnya Pak Lurahnya punya inisiatif. Gimana kalau kita minta fatwa ke Kiai Kudori? Nah, waktu itu nggak ke MUI minta fatwanya, karena belum terkenal MUI. Itu. Akhirnya anehnya kelompok gamelan ini juga sepakat diajak ke Kiai Kudori. Dan semua sepakat apapun keputusan Kiai Kudori akan diterima. Gitu. Utusan gamelan, utusan masjid, didampingi Pak Lurah datang ke Kiai Kudori. Begitu dijelaskan, Kiai Kudori usul, gimana kalau dibagi dua? Separuh untuk bangun masjid, separuh untuk beli gamelan. Adil. Kelompok masjid setuju. Kelompok gamelan nggak setuju, Pak. Itu. Apa? Pak Kiai, kalau cuma separuh nanti kurang. Ini yang jual gamelan orangnya butuh, gitu. Nanti kalau separuh kurang, dan kalau kita urunan nggak mungkin karena ini semacam-macam lah, gitu. Biasa Pak, penguji iman itu memang harus begitu. Kalau langsung setuju, iman sampean nggak diuji nanti. Sampean nggak kreatif gitu. Nah, akhirnya apa? Keputusan Kiai Kudori. Ya sudah, kalau seperti ini lebih baik untuk beli gamelan dulu saja. Nggak usah bangun masjid dulu. Nah, ini Pak, kalau ini terjadi zaman sekarang ini mesti sudah dibully di medsos. Kiai liberal, masjid dikalahkan gamelan. Waduh. Bid'ah mengalahkan syariah, mesti seperti itu. Nah, kelompok masjid juga tanya, Pak Kiai, kan bangun masjid lebih penting. Apa jawaban Kiai? Kata siapa bangun masjid lebih penting? Yang lebih penting itu adalah Anda menyenangkan saudaramu. Anda bikin tentram tetanggamu. Anda tidak menyakiti dan nyongkrok hati tetanggamu. Itu jauh lebih penting daripada kamu bangun masjid. Tapi menyakiti hati tetanggamu. Itu kata Kiai Kudori. Enggak ada syariah yang dilanggar hanya gara-gara kamu tidak punya masjid. Kamu bisa sholat di rumah. Kamu bisa sholat di musolamu yang kecil itu. Kalau nggak muat bisa di halaman, nggak muat bisa nutup jalan. Nggak ada syariah yang dilanggar. Tapi kalau kamu menyenangkan hati tetangga kamu, itu penting. Dia ngomong gitu. Dan betul begitu dibelikan gamelan, orang pecinta gamelan ini Masya Allah cerita kemana-mana. Enggak ada ajaran sebagus Islam. Islam itu memang top markotop. Nyeneng no. Sampai kepentingan saudaranya, tetangganya dipikir no. Gitu. Dia merelakan menunda kepentingan agamanya untuk menyenangkan hati kita. Ini kan keindahan. Kalau gitu kita berutang budi sama umat Islam. Mulai sekarang kita bantu bangun masjidnya umat Islam. Cerita ini kedengeran pecinta gamelan sak Magelang, sak Jawa Tengah, sak Jogja. Akhirnya mengikut iuran bangun masjid, masjidnya jadi lebih cepat dan lebih hebat dari rencana semula. Begitu jadi panitia dipanggil sama Kiai Kudori. Gimana ceritanya kok masjid? Iya Pak Kiai ini malah lebih bagus dan lebih cepat. Lah kok bisa? Lah ya itu saking senengnya dibeliin gamelan. Orang-orang gamelan itu wah cari dana kemana-mana ikut kerja bakti. Malah sekarang rajin sholat, selesai latihan gamelan mereka sholat. Nah itulah syariat Islam itu. Menjalankan syariat itu kudu indah, nyeneng no hatine wong. Coba dulu kalau kamu ngotot bangun masjid atas nama syariat Islam, atas nama ajaran Islam, atas nama Islam yang hakikat itu tadi, masjid jadi monumen kebencian. Karena setiap orang pendengar gamelan, pecinta gamelan lewat, hatinya gerundel. Ini gara-gara masjid nih kita tidak punya gamelan nih. Islam memang menang-menangan. Syariah kok karepe dhewe. Mesti seperti itu. Nah, ini jawaban saya Mas. Makanya saya tanya yang disebut yang hakikat yang mana? Apakah kita membelikan gamelan itu kita melupakan syariat atau meninggalkan syariat, melupakan yang hakikat, membuat Islam menjadi kotor karena tercemari oleh budaya-budaya lain, atau justru itu menunjukkan keindahannya Islam di mata orang lain? Sampean simpulkan sendiri Mas. Terima kasih. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas.
Mungkin ini nggak bisa dibacain Ya. semua karena terlalu banyak ya, tapi ada beberapa memang yang cukup menarik pertanyaannya. Misalnya ada juga Mas Muhammad Amar Zahran ada? Ada Ibu. Iya, boleh langsung bertanya aja kepada Mas Zasrul, silahkan. Oke, baik. Izin bertanya Pak sebelumnya. Ya. Ya. Bagaimana menurut Bapak dengan pemuda Islam yang saat ini lebih memilih menjalankan agama seperti budaya Arab gitu Pak, sehingga menghilangkan unsur-unsur budaya Nusantaranya. Jadi kesannya kayak yang di Arab tuh lebih baik gitu daripada yang ada di Indonesia sendiri gitu Pak. Ya. Kalau mereka budaya Arab ya boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, wong namanya budaya. Yang penting dia enjoy, yang penting dia senang dengan itu. Yang tidak baik itu ketika dia mengatakan budaya Arab lebih baik daripada budaya Nusantara. Lalu ketika dia mengatakan budaya Arab itu yang Islami, itu yang tidak baik. Setelah dia merasa pakai budaya Arab, pakai gamis, pakai bahasa Arab, terus dia merasa lebih soleh, merasa lebih benar, merasa lebih hebat. Ini yang kata Wali Songo tadi itu, kumitir bedahing pinggir itu tadi. Gitu loh. Para ulama kita itu kurang pinter apa sih soal bahasa Arab. Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Falimbangi, Arsad Al-Banjari, Nuruddin Araniri, Hamzah Fansuri, Mbah Hasim As'ari, Mbah Ahmad Dahlan. Mereka itu belajar di Arab bertahun-tahun, belajar di sana, berkitab-kitab dipelajari. Tapi begitu pulang juga dia tetap jadi orang Nusantara. Beliau ngarang kitab justru memasukkan perspektif-perspektif kenusantaraan dalam kitab-kitab beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani berapa kitab yang beliau karang itu. Tafsir Faidur Rahmannya Syekh Soleh Darat itu berat, itu melakukan unsur-unsur gitu. Mereka mendirikan pondok juga tidak pakai bahasa Arab, meskipun ada Arabnya tapi lebih bangga dengan nama daerahnya. Pondok Kempek, Pondok Lirboyo, Pondok Cipasung, terus Pondok Langitan. Mana ada yang pakai bahasa Arab? Meskipun ilmunya Arabnya gitu kayak gitu. Itu yang disebut kearifan, Mas. Gitu. Saya nggak apa-apa mereka mau pakai gamis, mau pakai ya itu baik-baik saja asal dia enjoy, merasa lebih tentram, nyaman, merasa lebih Islamnya dia lebih pede kalau pakai itu. Tapi yang nggak baik itu ketika dia merasa bahwa Arab lebih baik dari Nusantara. Bangsa Arab itu adalah biang keladinya kerusakan dan kemunafikan. Itu di Quran itu, gitu loh. Jadi budaya itu posisinya seimbang karena sifatnya adalah relatif dan kondisional. Yang cocok di sini belum tentu cocok di sana, gitu. Tapi kalau nggak cocok, ya jangan dicocok-cocokkan. Saya itu yang melihat budaya Arabisasi itu yang sedih ya itu, Bang. Gitu loh. Begitu pulang di Arab 3 tahun gitu ya. Dulunya berangkat panggil ibunya emak, mbok gitu ya. Pulang langsung umi gitu. Ini bukan soal bahasa Arabnya loh aku, ke Arab-Arabnya itu loh, gitu loh. Mbok gitu. Panggil umi. Dulu nyeluk kancane, "Cuk, ya apa kabarnya, Cuk?" Nah, lebih akrab kan. "Ya akhi, Masya Allah, khaifal ya, bikhair ya, Allah, majedub ente." Kan apa ini? Ya mbok empan-papan lah gitu loh, gitu. Jadi ini yang saya sebut generasi hanyut dan hilang itu, gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi penyakit, gitu. Dulu yang bawa kita Hasim itu panggil ibunya ya ibu, ngajari anak-anaknya ya emak. Jadi ya biasa saja. Tapi ketika dia harus nulis kitab, menjelaskan, ngaji pakai bahasa Arab, karena memang di forumnya itu. Gitu loh, ini yang disebut mantapan. Inilah yang disebut dengan kearifan. Kalau basisnya kearifan itu ada hikmah. Kalau ada hikmah jadi indah. Nah ini sangat terkait dengan karakter orang. Malah pengembangan karakter itu sebetulnya ya penanaman jiwa-jiwa yang seperti ini. Supaya dia tidak gampang menjadi generasi yang mudah hanyut, mudah hilang, dan mudah tersesat di tengah belantara peradaban bangsa lain. Kemudian dia hanya menjadi pemulung ide dan pengais sampah peradaban bangsa lain. Tapi dia mengaku menjadi orang yang paling hebat dan paling baik di antara yang lainnya. Sehingga tega menginjak-injak dan menghancurkan tradisi
baik yang sudah dibangun oleh para leluhur-leluhurnya. Itu Mas jawaban saya. Oke, terima kasih Mas Zastro. Pak Andi dan Pak Jafar, kita masih punya waktu atau bagaimana sebelum closing statement? Ini masih ada satu pertanyaan sih kalau dari chat. Masih ada. Satu pertanyaan apa? Oke, tadi Mas Muhammad Ridwan Effendi. Halo Mas. Mas Muhammad Ridwan tadi udah mau bertanya. Oke, kalau gitu mungkin ini dari yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Tadi Mas Ridwannya tiba-tiba menghilang. Atau Bu Eva mau memberikan tanggapan? Silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih Bu Tami. Ini kalau misalnya tadi saya menyimak dari awal Mas Zastro, menarik banget. Jadi artinya kalau misalnya nih karena saya masih belajar, terus terang belajar agama, ya masih inilah fluktuatif lah ini. Jadi kalau misalnya Islam itu sendiri kan adalah agamanya, sedangkan kalau rupanya itu ada rupa NU, seperti itu ya, rupa Muhammadiyah, rupa Salafi, Wahabi dan segala macam. Dan itu sila rupa tadi itu adalah tanah. Nah, ini misalnya kalau misalnya tadi Mas Zastro katakan bahwa kalau misalnya untuk yang Salafi atau Wahabi itu mereka kering gitu, itu kan karena mungkin mereka itu misalnya dikembalikan lagi karena ingin mempurifikasi, kan Puritan nih ceritanya, mempurifikasi ke zaman Nabi. Nah, di zaman Nabi itu sepertinya mungkin seni belum terlalu berkembang seperti sekarang mungkin ya Mas ya. Entah mengapa saya juga nggak ngerti atau mungkin saya salah. Mohon klarifikasinya Mas. Nabi itu hidup abad ke-7 awal dan abad ke-6 akhir. Beliau lahir 571. Kita lihat aja sejarah kesenian di era itu, Bu. Terutama di Arab. Dari sirah-sirah Nabawiyah yang ada, yang paling maju adalah satu seni sastra di sana itu. Sastra di zaman itu disebut dengan su'alik atau sastra klasik jahiliyah. Maka Quran itu lahir dalam bentuk sastra yang paling indah karena yang dilawan seni sastra pada saat itu. Kalau dia nggak indah, dia kalah dengan yang lain, dengan penyair-penyair yang lain itu satu. Yang kedua adalah seni rupa, karena seni rupa ini ekspresi dari spirit religiusitas yang paganistik. Gitu loh. Maka banyak patung itu gitu loh. Nah, yang bisa dilawan pada saat itu adalah sastra, karena sastra ini tidak membahayakan akidah gitu loh. Nah, tetapi kalau patung dan lain sebagainya itu bisa membahayakan akidah, maka itu bentuk counter culture-nya langsung menghabisi budaya itu, kira-kira seperti itu. Jadi langsung bisa yang patung, yang apa dihilangin. Tapi kalau yang sastra, counter culture-nya adalah melalui pembuatan sastra tandingan, gitu. Itu strategi yang dipakai pada zaman Nabi. Jadi kalau memang apakah pada saat itu seni belum maju? Ya memang belum maju semaju sekarang kalau dibandingkan. Iya. Jadi musik, artinya, gimana Bu? Jadi artinya kalau misalnya seni patung seperti itu Mas, itu artinya memang dilarang dalam Islam atau ya, dilarang Bu. Tapi kan ketika misalnya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, itu kan masih disisakan satu. Ya, itu kan kalau di cerita Al-Qur'an itu kan disisain satu, itu kan menjadi momentum untuk berdialog. Sehingga ketika ditanya siapa yang merusak patung ini, dia menuding patung ada kabir gitu. Ini patung ini besar. Ini untuk sarana diplomasi Nabi Ibrahim pada saat itu. Tafsirannya loh Bu. Gitu loh. Tafsirannya gitu. Nah, itu kalau itu patung. Kalau misalnya lukis, Mas. Ini kan kalau lukis kan nggak boleh nih. Tapi kalau misalnya kita pergi misalnya ke jamaah-jamaah tertentu umpamanya, itu sering saya perhatikan misalnya di keluarga saya saja umpamanya, itu ada misalnya mereka tuh naruh ini lukisan foto guru-guru agamanya mereka. Nah, kalau itu apa? Apakah bisa nggak saya melihat itu sebagai sebuah artefak seni? Saya tadi kan sudah ngomong Bu. Selain ada, kalau kita ngikut dalil yang itu, ya itu tidak boleh. Itu haram. Nah,
Tetapi kan ada dalil bahwa hormat guru itu adalah wajib dalam Islam. Saya bisa menghormati guru kalau saya lihat fotonya. Gitu loh. Nah, dia pakai pada dalil yang ini. Gitu. Saya tidak. Nah, itu kayak ketika wali menggunakan wayang. Apakah ketika wali menggunakan wayang itu berarti dia melanggar dalil mantasabaha biqaumin fahuwa minhum? Gitu loh. Itu loh Bu, logikanya Bu. Jadi ketika keharaman dalil itu tetap ada. Gitu. Nggak bisa dirubah. Kalau itu memang sudah dalil yang sifatnya qat'i, tidak interpretable. Gitu. Tetapi kan ada dalil-dalil yang lain yang bisa dijadikan hujah sehingga ini bisa menjadi boleh. Kira-kira seperti itu. Tapi gitu. batasannya tipis sekali sepertinya Mas ya? Iya memang. Itu agama ya memang begitu Bu. Wong yang tahu pastiannya ya kita hanya Gusti Allah. Gitu. Nah, karena sangat subjektif. Iya. Maka orang tua dulu pesannya itu sangat arif. Beragamalah yang enak, tapi jangan seenaknya. Gitu. Ya nggak boleh. Get it. Gitu loh Bu. Beragamalah yang enak, tapi jangan seenaknya. Gitu. Nah itu Bu. Nah kelompok-kelompok Puritan itu berpegang pada satu dalil itu mati hidup. Gitu loh. Dia nggak ngerti bahwa ada dalil-dalil yang lain yang penerapannya. Seolah-olah dalil itu kayak mantra sulap. Bunyinya gini ya harus diterapkan begini. Kue ora iso kudu maksa kayak begini. Gitu. Padahal tadi syariatul Islamiyah itu ya harus bertahap sesuai dengan kemampuan. Innallaha yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul yusra. Bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan ini menghendaki kemudahan bagi kamu. Memang ada dalilnya seperti itu. Tapi ya penerapannya, yang penting membawa kemaslahatan bagi Anda. Dan Anda nggak menyekutukan Tuhan dan membuat Anda berpaling dari Tuhan. Ya ukuran-ukuran yang begini ini yang dipakai. Gitu loh. Maka prinsipnya beragamalah yang enak, tapi jangan seenaknya. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu, boleh Bu. Boleh satu lagi Mas. Ini saya moderator Bu, saya nggak punya otoritas. Boleh satu lagi Bu Tami. Eva, kita masih punya waktu selama Pak Andi dan Pak Jafar belum mengingatkan saya. Oke, baiklah. Baiklah, boleh satu lagi, ini soalnya menarik banget. Masalahnya gini, kadang-kadang itu kan kita itu suka nggak sadar mengkultuskan sesuatu gitu. Misalnya melihat foto guru umpamanya seperti itu kan. Maksudnya kita menghormati, tapi lama-lama nanti takutnya nyerempet mengkultuskan nggak? Nah itu bagaimana itu caranya itu Mas? Itu kan pengalaman pribadi, nggak boleh dijadikan standar umum Bu. Dan itu cara kan dalam teori-teori atau praktek-praktek tasawuf, praktek-praktek beribadah kan sudah ada itu cara-caranya seperti itu, gitu. Bahwa takrimul mursyid itu dalam tarekat ditekankan, tapi takrimul mursyid ini ya sebagai instrumen untuk menuju penyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tadi Mas? Mohon maaf saya nggak tahu istilah bahasa. Artinya apa? Pemuliaan pada guru, terutama guru spiritual. Nah, itu dalam ritual-ritual tarekat itu sangat ditekankan karena ini menjadi sarana Anda untuk bisa mengenal dan mendekatkan diri sama Tuhan. Gitu. Ini menjadi wasilah. Loh iya, sampai bisa kenal dekat dengan Tuhan dari mana kalau nggak lewat guru, nggak lewat pembimbing. Karena kalau di dalam Islam itu Anda belajar bisa lewat buku aja gitu, nggak bisa. Nggak bisa, setan itu karena nanti yang nafsirkan hawa nafsu Anda, pikiran Anda, gitu. Mana membedakan bimbingan? Kalau barang siapa belajar tanpa ada guru maka gurunya adalah setan. Itu faedahnya seperti itu. Maka di dalam prinsip Islam Nusantara terutama itu harus ada gurunya Bu, pembimbing. Sekarang saya tanya, Ibu bisa nggak baca buku kedokteran? Ya, tanpa guru, tanpa sekolah kedokteran. Gara-gara Ibu bisa baca buku kedokteran, terus Ibu baca buku kedokteran, terus nafsirkan sendiri, kemudian nyontek sendiri, bikin obat sendiri, ngoperasi sendiri. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Ini bukan ilmu agama loh Bu. Iya boleh aja, tapi itu akan banyak salahnya. Ya, sesat kan? Jadi malpraktek kan, membahayakan kan?
Ya, Nah, ya. yang Cuman kan ilmu tapi begini. Heeh. Tapi kan Ya, kadang-kadang gimana, kan Bu? maksudnya tiap-tiap orang itu kan punya, ya kalau di sastra gitu ya Mas Zastro, kan kita sama-sama orang Ah, sastra, orang budaya nih. Apa namanya, itu kan ada yang namanya misinterpretation is misinterpretation. Jadi kadang-kadang ketika guru misalnya menginterpretasikan A, ketika kita bertanya misalnya diagnosa dokter aja umpamanya. Oh, Eva sakit mah. Oh, yang satunya lagi, oh Ibu Eva sakitnya GERD. Oh, Ibu Eva sakitnya ini, masih suruh. saya tafsir itu nggak ada salah benar. Jadi nggak ada tafsir itu salah, tafsir itu benar. Tepat apa nggak tepat? Cocok apa nggak cocok? Gitu. Satu itu. Yang kedua adalah kapasitas dan kualitas mufassir. Gitu. Yang disebut guru kan yang orang yang kita anggap dia yang sudah memiliki standar kualifikasi keilmuan baik ulumul alat, ilmu alat gitu, maupun ulumul ma'rifat atau ilmu kedalaman spiritual yang dia miliki. Ketika Anda percaya pada dokter, meskipun dokter, tapi kan dia dokter punya otoritas untuk menafsirkan. Nah, punya standar kualifikasi, bukan ditafsirkan sendiri-sendiri. Itu kalau di ilmu kan seperti itu. Nah, di ilmu agama juga sama seperti itu, gitu loh. Anda kalau sudah percaya enggak apa-apa. Asal orang itu memiliki standar kualifikasi. Itulah para ulama-ulama dulu pentingnya sanad itu seperti itu. Sanad itu urutan-urutan keilmuannya itu bisa dilacak. Karena ini untuk pertanggungjawaban moral terhadap tafsir-tafsir keagamaan ketika dia menginterpretasikan itu, Bu. Gitu loh. Alright, Roger that. Oke, terima kasih. ilmu kedokteran aja harus sekolah dokter, Bu. Oh iya, Lagi ini pasti. ilmu agama. Nggak hanya belajar dari Google tahu satu dua ayat kemudian jadi ustadz, malpraktek semua, Bu, yang terjadi. Setuju. Mas Zastro dan Mbak Eva, ini menarik banget mengenai ini ya, terutama saya tadi meng-highlight mengenai seni pahat ya atau patung. Tadi saya cuma bisa membaca, ini sekali lagi ya, saya cuma bisa membaca karena saya nggak ngerti. Saya sekarang mau nanya nih sama Mas Zastro. Di situ yang saya baca, bukankah kata ulama, Nabi Sulaiman pun memerintahkan untuk membuat antara lain patung-patung. Ya, patung. Ya, benar. Surat Saba ya, ayat 13. Ya. Dan tentunya menurut saya enggak, tapi antara lain untuk dinikmati keindahannya. Nah itu bagaimana? Setelah ini pertanyaan saya kayaknya nyambung sama Pak Andi deh. Mungkin mau langsung ke Pak atau mungkin dijawab dulu sama Mas Zastro. Gimana nih? Karena Satu, saya tadi kan sudah ngomong. Orang yang mengharamkan juga ada dalilnya, yang menghalalkan juga ada dalilnya dalam dia menginterpretasikan itu. Nah, orang yang memperbolehkan patung, ya dia berpegang pada itu, gitu loh, ayat itu, gitu. Sehingga ya wes lah kalau memang itu tidak sampai membuat kamu musyrik, tidak sampai membuat kamu menyekutukan Tuhan, hanya sekedar hiasan, ya wes pakai on. Gitu. Dulu juga ada dalil yang bunyinya seperti ini. Yang mengharamkan juga punya dalil sendiri. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa ketika kamu memegang patung nanti malaikat akan tidak mau memasuki rumah kamu dan lain sebagainya seperti itu. Dan lihat kan ada ayatnya seperti itu. Loh itu kan syariatnya Nabi Sulaiman. Kan itu sudah disempurnakan syariatnya Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi menjadi Nah itu ada kan Pak Andi, silakan. Ya boleh, baik terima kasih Mas Zastro. Ini saya bisa memberikan komentar atau kesimpulan sementara bahwa ternyata kita ini beragama memang hidup di tengah-tengah dalil-dalil yang bermacam-macam Mas ya. Dan disitulah kita kemudian diberikan kebebasan untuk memilih dalil, mengambil dalil yang relevan, yang cocok dengan kita. Begitu Mas ya. Sehingga tadi itu terkait dengan masalah patung, terkait dengan masalah seni musik, kita juga harus melihat dalil-dalil itu dalam konteksnya yang luas, yang lengkap, sehingga tidak terjadi saling menafikan, saling menegasikan antara dengan dalil yang lain. Itu bagaimana Mas? Terima kasih. Ya, betul. Tapi itu pada persoalan-persoalan yang sifatnya satu, interpretable, bukan qot'i. Kalau yang sudah qot'i tidak bisa. Ya tadi saya ngasih contoh, misalnya sholat wajib 5 waktu, dalil manapun itu sudah qot'i itu, nggak sampai ganti 6 waktu, hanya pengen menyesuaikan, nah, itu tidak boleh. Sholatnya menghadap Ka'bah,
Nah, terus kemudian gara-gara pengen menyesuaikan kondisi meskipun ada kearifan lokal, konstruksi budaya, enggak bisa, harus tetap menghadap. Enggak boleh diganti menghadap Tugu Monas misalnya. Kalau tempatnya di Tugu Monas boleh lah gitu loh. Tapi menghadapnya harus tetap sana. Nah itu, jadi satu batasannya adalah hal-hal yang sifatnya ghairu qat'i. Atau kalau dalam hal ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, itu. Yang kedua, hal-hal yang tidak terkait dengan akidah, gitu. Akidah itu ya keesaan Tuhan, sudah. Itu yang nggak bisa ditawar, begitu, Mas. Lalu kalau di luar ini satu pada yang ghairu mahdhah, bukan yang qat'i dan tidak terkait dengan akidah, ya silahkan, gitu. Diinterpretasi, digunakan dalil sesuai persoalannya, Mas, persoalan yang dihadapi atau sesuai konteksnya. Itu tadi Anda menggunakan senjata ini kan harus tahu juklak juknisnya. Anda menggunakan dalil ini itu harus tahu loh operasionalnya. Paling tidak Anda harus tahu semua asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, terus kemudian ngerti ulumul Qur'annya, ngerti rijalul hadisnya, ngerti mustolah hadisnya, sampai ngerti ilmu balaghahnya, seperti itu. Ibarat senjata ini kan juklak juknisnya ada semua, Mas, gitu. Yang kedua, masalah yang akan dipakai sini. Ini apa masalahnya? Ini mau potong ayam, mau nangkep ikan, mau motong sapi, atau mau nebang pohon, kan ini masalah semua ini yang mau diselesaikan. Nah, jangan sampai mau nebang pohon yang dipegang, yang diambil silet. Nah, ini yang ambil ayat yang tidak cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Atau sebaliknya, sekedar mau potong ayam yang diambil granat gitu. Ini kan juga sama-sama nggak tepatnya kayak gini ini. Inilah yang disebut dengan kearifan, kecerdasan, dakiyun gitu tadi. Kecerdasan ini. Makanya susah jadi ulama itu. Nggak hanya bisa belajar dari YouTube dan belajar dari buku gitu loh. Karena kita harus tahu yang kayak begini-begini ini. Nah penyakitnya itu, rusaknya itu belajar dari YouTube, belajar dari buku, nggak ada gurunya, nggak ada sanad keilmuannya, tahu-tahu jadi ustadz ngasih fatwa, ngasih itu kayak orang nggak pernah sekolah kedokteran, hanya bisa baca buku kedokteran, terus buka praktek, akhirnya malpraktek semua itu, gitu. Jadi ini yang terjadi. Yang kedua terkait dengan tafsir tadi, kenapa saya mengatakan tafsir itu nggak ada salah, nggak ada benar, tepat apa enggak? Contohnya begini, Mas. Orang Madura masuk warung, ditanya, mau minum apa, Cak? Biasa dek kalau orang Madura minumnya susu soda tayo. Pakai es enggak, Pak? Ya pakai dek, kalau enggak kan jadi oda. Nah ini soal tafsir. Tafsir tentang es. Ketika orang Madura ditanya minum apa? Susu soda. Penjual tanya pakai es apa enggak, Pak? Orang Madura bilang pakai, karena kalau enggak jadi oda. Dalam imajinasi penjual warung, penjual es ini tafsirnya adalah benda padat untuk menyegarkan minuman. Benar kan tafsir itu? Tapi dalam tafsir orang Madura es ini adalah huruf. Salah apa benar? Nah inilah contoh tafsir gitu. Jadi ketika ditanya pakai es enggak, Pak? Pakai deh, kalau enggak jadi oda. Nah, enggak ada salah. Cuma kadang jadi konflik karena tidak nyambung. Tidak ada understand gitu. Ada lagi orang kampanye. Jadi saudara sekalian, kalau saya jadi bupati di sini, saya akan bangun desa ini jadi kota industri. Saya bikin pabrik sepatu, bikin pabrik baju, kita bangun pabrik tekstil. Diingetin, kurang es Pak Yai. Ya kita bikin juga pabrik es. Nah, tafsir lagi kan, ketika ngomong tekstil diingatkan kurang es, kurang es Pak. Ya kita bikin juga pabrik es katanya. Nah, ini contoh tafsir itu seperti itu. Mungkin Ibu Eva yang mempelajari semiotik bisa tahu yang seperti ini. Nah, di agama hal-hal seperti ini terjadi, gitu loh. Makanya saya tadi selalu menolak, kalau menurut Islam bagaimana, itu saya nggak berani saya jawab. Gitu loh. Gitu Pak Edi, gitu. Oke, cukup atau masih ada kan? Oke, mungkin ini sudah habis waktunya, bagaimana Pak Andi? Gimana? Pak Andi, di-unmute dulu.
Ya, sudah jam 10 nih. Oke, selanjutnya mungkin bisa saya minta tolong kepada Pak Dr. Abdul Syukur untuk memberikan closing statement sebagai wakil dari pimpinan. Pak Abdul Syukur ada nggak? Pak Abdul Syukur. Ya, Pak Dr. Abdul Syukur ini adalah wakil rektor 3 Universitas Jakarta. Mungkin bisa memberikan closing statement untuk malam hari ini. Silakan Pak Abdul Syukur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Yai Jastro. Ini kalau saya sudah familiar dengan beliau, sudah sering sekali kita berjumpa, karena kondisi sekarang ini masih wabah, ya kita lewat online. Apa yang disampaikan tadi begitu luar biasa sekali. Beliau tadi memberikan contoh juga bagaimana para wali berdakwah. Para wali begitu cerdas sekali. Jadi pada masa masa beliau berdakwah itu disesuaikan dengan budaya atau menggunakan media budaya setempat dengan bahasa setempat sehingga mudah dipahami. Nah, ini juga tentunya bisa di area sekarang ya, kita juga bagaimana strategi dakwah. Saya yakin Pak Yai tadi juga sudah banyak menyampaikan. Tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa bisa dijelaskan dengan gamblang. Yang selalu konsisten ya mengadakan pengajian karakter. Dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, tentunya sebagai bekal kita di dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa kita, di mana dakwah juga bisa diberikan, dimasukkan pembinaan karakter di dalam proses perkuliahan. Tidak hanya pada saat pembinaan karakter pada saat ada seminar pembinaan karakter saja, tetapi di dalam unsur perkuliahan juga bisa dimasukkan. Apakah pada saat membuka perkuliahan, apakah pada saat di tengah perkuliahan atau pada saat tutup kuliah, sehingga unsur-unsur dakwah, unsur-unsur untuk pembinaan karakter bisa diberikan di mana saja. Mungkin itu dari saya. Yai Jastro, luar biasa. Terima kasih Pak Andi, Pak Japar, moderator, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, maka kita akhiri dulu untuk sesi malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Zasro, karena Ibu dan Bapak telah memiliki catatannya sendiri, dan ini juga sudah ada streaming di YouTube dan direkam ya Pak Andi ya, sehingga bisa disaksikan di YouTube apabila Ibu dan Bapak masih ingin lebih jelas lagi mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Mas Zasro. Mas Zasro, saya atas nama panitia juga teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas pencerahannya. Saya juga mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini saya sebagai moderator mengucapkan kata-kata yang salah ataupun ada tindakan saya yang tidak berkenan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Eva Lelianti sebagai pemantik yang telah juga banyak memberikan pencerahan dan diskusi pada hari ini. Semoga acara malam hari ini dapat kita ulang lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Andi dan Pak Jafar, juga Pak Abdul Syukur dan Pak Sebelumnya kita mohon semuanya mengeluarkan wajahnya biar kita bisa foto bersama itu di video. Ya, foto bareng. Mau foto bersama. Boleh Pak Andi. Ayo, silakan. Tampakkan wajahnya, kita foto bersama. Ya, kita foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kami perlu mengingatkan kajian karakter yang terakhir akan dilaksanakan Kamis depan tentang moderasi Islam dan kontraradikalisme bersama Bapak Dr.
Dr. Abdul Fadil. Terima kasih Mas Sastro. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Sastro. Makasih Mas Astro. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mbak Eva. Bu Tami. Terima kasih Mbak Eva. Yo, sama-sama. Nggak apa-apa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya